Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, hendak taulan sahabat, mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita melanjutkan tentang bagaimana kita menghadapi, menilai tentang dunia. Karena dunia ini satu sisi bisa mendorong kita masuk mempersiapkan akhirat, kalau dunia itu ad-dunya lil akhirah, atau sebaliknya dunia penuh hisab yang di situ bisa melahirkan masalah karena tasarruf dari harta kita itu tidak di jalan Allah. Karena itu Al-Haddad mengatakan ada tiga: dunia itu mengandung pahala, dunia penuh hisab, dan dunia itu bisa mengandung siksa. Nah, karena itu kita sudah membahas dua yang pertama, sekarang yang terakhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'allahu bima bi ulumiyya fitarain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min talibi yatlubud dunya liyufakhira biha. Wa kam, dan berapa banyak, min talibi, orang yang pencari, yatlubud dunya, mencari dunia, liyufakhira biha, agar dia menyombongkan atas duniawinya itu. Oh, saya kaya, saya mempunyai kelas yang tinggi di hadapan orang lain karena kekayaan saya. Ada yang mempunyai niat, punya harta itu untuk itu. Wa yukasiru biha wa yubahi biha, ada yang ingin memperbanyak dengannya, kemudian ia wa yutahi biha, dia bangga, apa yang dia miliki itu dia bangga, dan dia akhirnya takabur di hadapan orang lain. Wa wa ma'dudun minal khumqa'i maghrurin, kalau orang mencari punya rezeki, urusan dunia itu adalah mencari kesombongan, mencari kebanggaan, dan berlomba-lomba kaya seperti itu. Ini adalah maqdudun minal hamqa. Dia adalah orang yang betul-betul tolol, ya, khumkun, bodoh, kumprung, orang Jawa menyebut kumprung, ya, nggak ngerti, maghrurin, dan orang tertipu. Bukan itu, bukan harta kita yang kita akan bahasa Jawa ini tetap petok, ya, kita ambil tabungan kita itu tidak di situ. Kok kita banggakan di dunia harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita? Itu humkun mahrurun. Ini orang yang kumprung dan tertipu. Kalau ada orang mengatakan kelas sosial menentukan akhiratnya itu adalah betul-betul humkun, orang yang kumprung, bodoh, mahrur, orang yang betul-betul tertipu. Bal minal halikin, orang seperti ini sebaliknya justru jadi orang yang binasa,
orang yang hancur, halaka, wal masburin, dan binasa. Ya, halikin yang rusak dan binasa. Karena hidupnya menjadi sia-sia, mengandalkan urusan dunia, tetapi tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad alima kullu unasin masrabahum. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Ya, artinya tempatnya nanti bisa di baik, bisa yang di buruk, artinya ada surga dan neraka. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Jadi bermegah-megahan urusan dunia itu, apakah ada sir, apakah zahar, saya kaya, atau pura-pura tidak menunjukkan kaya tapi biar dianggap kaya, itu juga orang yang sombong. Maka dengan demikian, maka Syekh Alwi Al-Haddad mengatakan, fansah ya akhi li nafsika, maka nasihati dirimu wahai saudaraku, wahai jamaah. Kira-kira ngaji kolbu, kita harus menasihati diri kita, hindari kita dari sikap dunia yang tadi, untuk sombong, bermegah-megahan, untuk mengagungkan dirinya. Wa iyyaka an taghassaha tadda'iya amran laisa min niyatika, dan hati-hatilah engkau terhadap tipuan dunia itu, karena dunia akan membujuk dengan sesuatu yang bukan termasuk niatmu. Ya, kadang-kadang niat kita ya nyari rezeki untuk anak istri kita, tapi di tengah jalan kekayaan kita itu akan kita jadikan untuk menaikkan kelas. Niatnya berubah, padahal niat mencari rezeki itu wajib ya, dan itu menafkahi keluarga wajib. Tapi kalau di tengah jalan niatnya seperti itu, ya berarti berubah niat. Dan inilah setan menggoda kita. Fatakuna qad jama'at bainal aflasi wa ta'awi. Kalau kita sudah berubah niat, apa yang ada di dalam diri kita, fatakunu, maka dunia ini ya qad jama'ta, sungguh akan dapat dihimpunkan bainal aflasi, yaitu menghimpun orang yang muflis, orang yang aflas, bangkrut, wadda'wa, dan penuh bujuk rayu. Fatah suruh dunia wa akhirah, lalu engkau merugi apa? Khosiro, rugi ad-dunya wal akhirah. Dunyane ya akhir yang enggak dapat karena dibuli orang, sombong karena kekayaan. Akhiratnya juga tidak bisa diperoleh karena hartanya tidak untuk kepentingan sosial, hanya untuk kepentingan bermegah-megahan. Dzalika huwal khusranul mubin. Al-Haji Az-Zumar itu juga menyebutkan seperti itu. Al-Haji surah di ayat 11 dan Az-Zumar ayat ke-15. Dzalika wal khusranul mubin, ini sungguh nyata orang yang betul-betul rugi kalau punya harta hanya untuk megah-megahan, bukan untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan agama. Para salikin, para jamaah rahimahullah, idza tuqarriru hadza, apabila telah jelas akan masalah ini, fal nasra fil khatimati, maka hendaklah kamu uraikan semua penutupnya itu, dan ini akan kita bahas di bawah. Jadi dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa apa dan untuk apa dunia yang kita miliki, apakah itu sebagai sumber pahala satu, apakah akan wa ukhra fihal hisab,
akan dihisab karena tidak ditasarufkan yang benar, atau wasalitatu fil adab, atau justru akan melahirkan adab. Jadi urusan dunia itu menurut saya boleh dicari tapi tidak usah dikejar terlalu. Harus dicari tapi tidak dikejar. Bapak Ibu sekalian, mari kita dihimpunkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis. Wal khatimah, dan penutup menyangkut urusan kita, urusan dunia. Wa qala al-mu'allif tuhtawa ala ayatin min kitabillahi wa ahbari min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak menyangkut dunia ini ditukilkan di dalam ayat-ayat kitabullah dan min sunnati Rasulullah wa athar min khidmati awliyaillah, dan beberapa asar dari hikmahnya kita memperhatikan kaum wali Allah. Tadullu ala haqari dunya, yang menunjuk atas hinanya dunia itu. Dunia itu sebetulnya ya kalau para wali hina. Wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya. Bapak Ibu sekalian, kita dari kecil kerja, punya, kaya, belum menikmati kekayaannya wafat. Kan cepat sirna dunia ini. Pertanyaannya, kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita? Fana, dunia itu fana. Wa ala hamaqahi man ikhtarra biha, dan juga karena bodohnya dan orang tertipu biasanya oleh kebanyakan oleh dunia. Ya. Wa rakana ila mahillaha, dan orang banyak seakan-akan dunia itu tempat bersandar, padahal bukan. Karena dunia itu menipu, dunia itu penuh candaan. Nah, karena itu wa tahammu ala zuhdi fid dunya, dan mengembangkan dirimu wahai kita semua sebaiknya az-zuhud fid dunya, zuhud dunia. Duwe merasa enggak duwe aja, kaya enggak, bukan kekayaan kita, itu punya Allah, titipan, bukan milik kita. Dan itu semua man nadhara fiha, kita harus tetap merenungi, memikirkan terhadap apa yang ada di dalam diri kita, terhadap harta kita, dan terhadap apa dan kemana kita harus tertuju. Wa kana lahu qalbun aw alqasam aw wa syahid, dan orang-orang yang memiliki hati atau menggunakan pendengarannya sedangkan ia menyaksikan, maka dengan demikian ini yang terpenting. Orang harus merenungi harta ini untuk apa, hidup itu untuk apa, dan ngerti tentang diri kita untuk dan kemana, pakai apa, bekalnya apa. Itulah namanya adalah ma'rifatul nafsi, makrifat terhadap diri kita. Baru setelah itu kita ma'rifatullah, setelah kita ma'rifatul nafsi. Qala ta'ala, dan Allah bersabda, wa qauluhul haq wa kalamuhu sidqi, sungguh Allah hak di dalam apa yang dikalimatkan, asidqi, dan selalu benar. Karena Al-Quran selalu hak dan benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan hidup dunia itu adalah seperti air hujan yang aku turunkan dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardi, dari situlah tumbuh dari air, kemudian tumbuh tanaman-tanaman di bumi itu. Mimma ya'kul nusa'u wal an'am, sebagian tanaman itu dimakan oleh manusia, ya'kulun nas, ada sebagian wal an'am, dan juga untuk binatang. Hatta idza akhadal ardu wa khurufuha wa zayyanat,
Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasan, ya, maka dengan demikian ini di sini puncaknya, duwe kaya, hartanya sudah dimiliki. Apa di sini sering orang tertipu? Sudah diberi, sudah dihamparkan oleh Allah, dunia ini sudah dipegang. Wa dhanna ahlu annahum qadiruna 'alaiha. Tiba-tiba maka dia pemiliknya mengira bahwa ia memastikan dia menguasainya. Ya. Wa taha amruna lailu aw naharun. Tiba-tiba datanglah kepada adab itu siang dan malam, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu Allah, ya Allah, malaikat Israel datang, hartanya membelenggu, nggak siap untuk membelanjakan dengan yang baik. Dia nawar kepada malaikat, jangan, laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jangan dulu malaikat, tangguhkan kematian saya akan fasodako, saya akan sodakohkan, wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Nggak bisa, orang udah tertipu seperti ini, sudah terlena urusan dunia, ya nggak bisa. Jadi mengira kalau hartanya itu punya hartanya, ternyata itu milik Allah yang setiap saat bisa diambil. Faja'alna hasidan ka'alam tarna bil amsi. Maka dengan demikian, ya, kami jadikan tanaman itu disabit, besok juga ada yang belum pernah disabit, artinya tumbuh lagi, ada. Karena sedekah kita keluarkan 1, Allah membalas 700. 1 benih fikuli samatin sab'ah, 700. Dari 7 mi'ah, 7 kali 100, 700. Yang kita miliki 700. Tapi seakan-akan punya sendiri, ya sudah, nanti diambil oleh Allah. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan saya kepada orang yang berpikir. Surat Yunus ayat 24. Jadi jangan terlena di ujung dari kesuksesan kita urusan dunia, seakan-akan itu milik kita. Bukan, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Sungguh kami telah menjadikan apa yang ada di bumi itu sebagai perhiasan bagimu. Litubluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji kamu siapakah dari mereka, dari kita itu semua adalah ahsanu amal, yang berbuat baik. Khairun nas anfa'um linnasnya itu di mana kalau sudah punya kelebihan, dites oleh Allah. Wa inna la ja'aluna ma'alaiha, dan sesungguhnya kami benarkan menjadikan pula apa yang ada di atasnya itu. Untuk apa? Sya'id dan jurujan, menjadi tanah yang rata lagi tandus kalau sudah tidak berpegang pada Allah. Bisa berbalik, maka rezekinya mampet karena tidak pernah ditasarufkan untuk kepentingan agama. Ini di surat Al-Kahfi, ya, ayat 8. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bihi aswajan minhum, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada mereka, yaitu golongan-golongan mereka, zuhratul hayatid dunya, sebagai bunga kehidupan dunia itu, litaftinahum fihi, kami coba mereka dengannya. Duit diuji, belum banyak uang juga diuji. Apakah kurang itu menjadikan dia marah pada Allah?
Apakah dia diberi kelebihan itu mereka justru lupa pada Allah? Semua diuji. Litaftanahum fi. Kalau sudah gini berat ya. Semua ujian. Warizqun rabbika khairu wa abqa. Dan karunia Tuhan itu sesungguhnya lebih baik, lebih kekal. Apa? Akhirat. Itu surat apa ya? Qad aflaman tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu wa abqa. Tapi orang memilih dunia padahal akhirat itu lebih abadi. Ya karena itu diuji, orang nggak kuat derajat. Ini kan. Orang Jawa itu orang dasarnya nggak kuat derajat. Jadi orang dari wong Jawa ya. Maaf, kere munggah balik lali kowe ku sapa. Bener enggak Bapak Ibu sekalian? Nek Jawa kan ngono kan dhisik kan. Ndak kuat derajat nih. Artinya dikasih kelebihan tapi tidak tahu diri. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik ya. Moga-moga kita tidak seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Man kana yuridul hartal akhirah najid lahu fi khadrihi." Barang siapa yang mengendaki keuntungan di akhirat, kami akan tambah keuntungan baginya. Ya wis golek akhirat ae. Wabtaghi fima attaqal darul akhirah. Itu akhirat yang kita cari. Akhirat adalah bekalnya amal-amal yang baik. Sedekah, zikir, baca Quran, berbuat kebaikan secara di dalam muamalah. Akan Allah tambahkan. Wa man kana yuridu hatta dunya nu'tihi minha, dan apabila dia menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya juga. Wa malafil ardi min nasyabin, tetapi mereka tidak ada baginya kebahagiaan pun nanti di akhirat. Lek gur dunya tok. Tapi lek akhirat dunyane ya melok. Lek golek dunya akhiratnya enggak melok, enggak ikut. Karena itu mari kita urusan dunia itu kita tujukan untuk akhirat. Para hadirin Rasulullah, ini ayatnya banyak yang menyangkut urusan dunia. Wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Bahwa sejujurnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melaikan. Betul ya, betul ini. Laib, permainan. Siapa yang menang dalam persaingan, ya, siapa yang berebut dari eselon 1, ya, dari eselon 2 ke eselon 1. Permainan itu. Permainan merebutkan jabatan, ya. Walahun, dan dia bisa melalaikan. Lali konco, maaf ini agak guyon. Linak licu linggo liwo. Lali anak, lali buju, lali tonggo, lali morotuwo. Kalau sudah urusan jabatan, wis nggak ngerti konco itu sopo, itu nggak ngerti. Pokoknya aku rebut. Nah, itu. Ada ini sudah laibun walahbun, itu ya dunia seperti itu. Wajinatun wa tafakhurun bainakum, dan akhirnya mereka bermegah-megah, berbangga-bangga di antara mereka. Apa? Takatsuru fil amwali wal aulad. Berapa harta kita, berapa anak kita dibangga-banggakan. Kama tali ghaisil ajabil kufar nabatuhu, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Tsumma yajfatarahu musfarron tsumma yakunu khutama. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya, dan akhirnya hancur lebur. Jabatan gur 5 tahun, mari 5 tahun kita jadi wong biasa. Anehnya orang itu nggak sanggup jadi orang biasa, maunya jadi tokoh terus. Ya udah, laibun walawun, itu namanya candu kekuasaan, candu jabatan, maunya itu jabat terus. Wa fil akhirati adzabun syadid,
orang yang kena tipu daya tadi, di akhirat dia akan adzabun syadid, dapat azab yang syadid. Wa makhratum minal ridwanun, padahal kita itu ingin maghfirah Allah, ridwanun, yaitu mohon ridhonya Allah. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain adalah hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat 20. Menipu enggak? Menipu. Makanan enak sumber dari penyakit, nipu. Ya, nipu dunia ini. Seakan-akan nyaman tapi sumber apa? Sumber dari kehancuran, sumber dari penyakit. Sedikit lagi. Bapak sekalian, wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharul hayatud dunya, dan lebih mengutamakan urusan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka orang itu akan mendapatkan neraka, tempat tinggalnya di sana, yaitu neraka ma'wa. Lek melampaui batas. Kalau israf, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang melebihi batas. Karena itu basa Jawane sak baene ae, sak dermo ae. Allah kayak apa ditompo. Ojo menghalalkan segala cara terhadap yang kita cari itu nggak ada rambunya, semua diterjang. Karena apa? Laibun wahlahun tadi, permainan, pokoknya terjang aja. Nah, ditutup dengan hadis dari beliau, wa qala Rasulullah, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, bahwa dunia itu adalah terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada pada diri kita kalau tidak ditasarufkan dengan cara baik. Punya, nggak ada sedekah, nggak ada infak, nggak ada zakat, wah, sumber dari hisab yang panjang. Karena itu dunia itu bisa terlaknat, dan orang kita juga bisa terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali orang yang ahli dzikir. Bilakan uzkurullah ainama kuntum. Hendaklah kita berzikir dimanapun kita berada, menyebut nama Allah bil qalbi, dengan menyebut nama Allah setiap saat. Allah, 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 dalam lintasan khotroh qalbi dan setiap keluar nafas kita. Wa alimun muta'alimun, dan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan. Inilah orang yang selamat, bukan orang yang punya uang. Falau kanat dunya nazinu indallahi janaha ba'udhatin, lalu seandainya dunia sebanding di sisi Allah itu seperti sayap seekor nyamuk, berapa sih? Nggak ada artinya. Di hadapan Allah itu kayak sayapnya nyamuk itu loh. Nggak ada artinya dalam pandangan Allah. Ya, masa minha kafirun surbatun ma'in, maka dengan demikian itu sama saja memberi minum orang kafir dengan seteguk air saja. Jadi Bapak sekalian, tidak ada apa-apanya harta itu di hadapan Allah. Kita itu sak tetes dari air lautan aja nggak ada. Gitu kok sombong, mas sudah punya ini punya itu, sombong, nggak ada artinya. Nah, terakhir, ad-dunya jifatun fadaratun, oleh Rasulullah disebutkan dunia ini adalah bangkai yang menjijikkan kalau tidak dicuci dengan sedekah, dengan tasarrufi sabilillah, di jalan Allah.
Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hormati. Semoga Allah meridhai, membimbing kita di dalam mengaji kitab Risalatul Mudzakarah. Semoga kita menjadi orang yang sakhok, orang yang lomo terhadap harta kita untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat, dan untuk kepentingan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Alfa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.